Suatu hari, saya membacakan ayat berikut ini kepada Abdullah bin Umar. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti, jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Pada hari itu, orang-orang kafir dan orang-orang yang menurhakai Rasul ingin supaya mereka diratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah. Surat An-Nisa ayat 41-42. Seketika Ibnu Umar menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Suatu hari, ketika ia duduk di antara sahabat-sahabatnya, ia membaca, "Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb seluruh alam?" Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Dia terus mengulang-ulang kalimat, yaitu pada hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb seluruh alam, sedangkan air matanya mengucur bagai hujan. Puncaknya, ia jatuh pingsan disebabkan oleh perasaan sedih dan tangis. Sikap dermawan, zuhud, dan warok berkolaborasi pada dirinya dalam suatu paduan seni yang agung, membentuk corak kepribadian mengagumkan dari manusia besar ini. Dia banyak memberi karena ia seorang dermawan. Abdullah hanya memberikan barang yang halal karena ia seorang yang warok atau saleh. Ia tidak peduli andai kata kemurahannya itu akan menyebabkan dirinya miskin, sebab dirinya seorang berhati zuhud. Ibnu Umar termasuk orang yang hidup makmur dan berpenghasilan besar. Ia adalah seorang pedagang yang jujur dan berhasil dalam kehidupannya. Selain itu, gajinya dari Baitul Mal tidak sedikit. Hanya saja, tunjangan itu tidak sedikit pun disimpannya untuk kepentingan pribadi, tetapi dibagi-bagikan sebanyak-banyaknya kepada fakir, miskin, dan pengemis. Ayub bin Wa'il Ar-Rashibi pernah menceritakan kepada kita salah satu contoh kedermawaannya. Suatu hari, Ibnu Umar menerima uang sebanyak 4.000 dirham dan sehelai baju dingin. Pada hari berikutnya, Ibnu Wa'il melihatnya di pasar sedang membeli makanan untuk hewan tunggangannya, namun tidak dibayar secara kontan. Didorong oleh rasa penasaran, Ibnu Wa'il menjumpai keluarganya lalu bertanya, "Bukankah kemarin Abu Abdirrahman, maksudnya Ibnu Umar, menerima kiriman 4.000 dirham dan sehelai baju dingin?" "Benar," jawab mereka. Ibnu Wa'il berkata, "Saya lihat dia tadi di pasar membeli makanan untuk hewan tunggangannya dan ia tidak punya uang untuk membayarnya." Mereka menjawab, "Tidak sampai malam hari, uang itu telah habis dibagi-bagikannya." Setelah itu, ia mengambil baju dingin itu untuk menyampirkan di pundaknya, lalu pergi, dan ketika kembali, baju itu tidak kelihatan lagi. Ketika kami menanyakannya, ia menjawab bahwa baju itu telah diberikannya kepada seorang miskin.
Mendengar jawaban itu, Ibnu Wa'il langsung pergi sambil menepuk telapak tangannya satu sama lain dan pergi menuju pasar. Di sana ia naik ke suatu tempat yang tinggi dan berteriak kepada para pedagang di pasar, "Wahai kaum pedagang, apa yang kalian lakukan terhadap dunia? Lihatlah Ibnu Umar yang mendapatkan kiriman sebanyak 4.000 dirham, lalu membagi-bagikannya sehingga esok pagi ia membelikan makanan untuk hewan tunggangannya secara hutang. Begitulah bila orang yang gurunya Muhammad dan ayahnya Umar luar biasa dan mampu melakukan hal-hal istimewa, kedermawaan, kezuhudan, dan kewaraan merupakan 3 unsur yang menyatu pada Abdullah bin Umar, yang membuktikan secara nyata bahwa ia adalah seorang pengikut terpercaya dan seorang putra teladan. Bagi orang yang ingin melihat kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, cukuplah sebagai bukti bahwa Ibnu Umar menghentikan tunggangannya persis di tempat Rasulullah menghentikan unta beliau. Dan ia berkata, "Semoga setiap jejak akan berpijak di atas jejak sebelumnya." Begitu pula dalam persoalan bakti, hormat, dan kagum kepada orang tua, Ibnu Umar mencapai suatu taraf yang mengharuskan agar kepribadian Umar itu diteladani oleh pihak musuh, apalagi oleh kaum kerabat dan putra-putra kandungnya sendiri. Bila dipikir, memang tidak masuk akal bila orang yang mengaku sebagai pengikut Rasul ini dan ayah seperti Umar akan menjadi budak harta. Karena itulah, meski harta itu datang kepadanya secara berlimpah ruah, itu semua hanya sekedar lewat atau mampir ke rumahnya sebentar saja. Kedermawaan itu baginya bukanlah alat untuk mencari nama atau agar dirinya menjadi buah bibir dan sanjungan orang. Karena itulah, pemberiannya hanya ditujukan kepada fakir miskin dan yang benar-benar membutuhkan. Abdullah jarang sekali makan seorang diri. Dia pasti disertai oleh anak-anak yatim dan orang miskin. Sebaliknya, ia sering kali memarahi dan menyalahkan sebagian putra-putranya ketika mereka menyediakan jamuan untuk orang-orang yang banyak harta dan tidak mengundang fakir miskin. Ia memberikan teguran, "Kalian mengundang orang-orang yang kekayaannya, sementara orang-orang yang kelaparan kalian biarkan." Kaum fakir miskin sangat mengenal siapa Ibnu Umar, mengetahui sifat santunnya, dan merasakan akibat kedermawaan dan budi baiknya. Mereka sering duduk di jalan yang akan dilalui Ibnu Umar saat pulang, dengan harapan terlihat olehnya, lalu diajak ke rumahnya. Mereka berkumpul di sekelilingnya, tidak ubah bagai kawanan lebah yang berhimpun mengerumuni bunga untuk menghisap sari madunya. Bagi Ibnu Umar, harta itu adalah sebagai pelayan dan bukan sebagai tuan atau majikan. Harta hanyalah alat untuk mencukupi keperluan hidup dan bukan untuk bermewah-mewahan. Hartanya bukanlah miliknya semata, melainkan ada hak fakir miskin yang telah ditentukan di dalamnya. Jadi, setiap hamba punya hak yang sama dan tidak ada hak istimewa karena kedudukan seseorang. Kedermawaan yang tidak terbatas ini disokong oleh sifat yuhudnya.
Ibnu Umar tidak hendak membanting tulang dalam mencari dan mengusahakan dunia. Harapan dari dunia itu hanyalah hendak mendapatkan pakaian sekedar penutup tubuhnya dan makanan sekedar penunjang hidup.